di mana kajian kita mengaji kitab dari almarhum Mbah Haji Muhammad, yaitu kitab Jami'ul Bayan. Pada kesempatan ini saya selaku moderator pada pengajian online ini, yang pertama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu meskipun dengan daring atau jarak jauh, sehingga bisa diikuti oleh keluarga besar Bani Muhammad, Bani Sofawi, dan Bani Sulaiman. Marilah kita buka terlebih dahulu pengajian online pada malam hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Kemudian yang kedua, kita baca Fatihah lagi untuk almarhum Yang Haji Muhammad bin Sulaiman. Semoga kitab beliau ini menjadi tambahan amal jariah bagi beliau dan selalu diterangi kuburnya dan dilapangkan kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara pada malam hari ini, yang pertama nanti sedikit akan saya bacakan biografi dari almarhum Mbah Haji Muhammad bin Sulaiman. Kemudian yang kedua, nanti langsung materi yang akan disampaikan oleh Bule Haja Taslim dan adik Isa Abdul Haq. Kita sedikit saya bacakan tentang biografi penulis kitab Jami'ul Bayan, yaitu Yang Haji Muhammad. Beliau Yang Haji Muhammad itu lahir pada tanggal 14 Syawal 1329 Hijriah atau dalam tahun Jawa tahun Wawu, kota Solo, tepatnya di Berjinggan Pasar Kliwon, Surakarta. Kemudian jenjang pendidikan beliau dimulai dari SD seperti anak-anak biasa, anak-anak yang pada saat itu usia 8 tahun dia masuk sekolah dasar, yaitu di usia 8 tahun dia masuk Sayyid Ahmad bin Abdullah Asgar, Syekh Abdul Aziz Asimi dengan beberapa guru, yang kemudian Syekh Ali Thayyib Al-Madani, Sayyid Abdullah Ahmad dan beberapa guru yang lain, Syekh Ali Thayyib, guru yang lain.
Di usia 16 tahun beliau bersama ayahnya Mbah Sulaiman bin Haji Zakaria beribadah haji ke Haramain. Sekitar di sana 2 tahun beliau menghafal Al-Quran dengan ayahnya, dengan Mbah Sulaiman. Setelah pulang, beliau melanjutkan pendidikan 1 tahun. Setelah pulang, beliau melanjutkan ke Pondok Termas, yaitu berguru kepada Muhammad Dimyati bin Abdullah, Kiai Dimyati Termas. Di sana beliau berguru kepada Syekh Abu Suja, kemudian juga beberapa kitab yang ada yang karangan dari Syekhul Islam Al-Ansori, Syekh Tolibin, Emin Haji Tolibin, karangan Jalal Al-Mahali, dan juga belajar Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau disuruh oleh Kiai Dimyati Termas untuk menyempurnakan hafalan Al-Quran kepada Kiai Munawir Rapyak. Dan beliau di Termas itu selama 10 tahun. Kemudian pada tahun 1351 Hijriah, beliau belajar Sahih Bukhari dan Muslim kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Jombang. Jadi beliau ini termasuk murid dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1352 Hijriah kembali beliau pergi haji untuk yang kedua kali bersama ayahnya, yaitu Mbah Sulaiman bin Zakaria. Termasuk di sana, di Haramain itu, di Makkah dan juga di Madinah. Di Makkah juga belajar agama dan juga di Madinah. Demikian sedikit riwayat pendidikan beliau dan juga kelahiran beliau. Untuk selanjutnya nanti bagi yang belum punya tentang biografi dari Mbah Haji Sulaiman, insya Allah nanti saya kirimi, tapi ya japri saya dulu. Saya kira itu sedikit tentang biografi Mbah Haji Muhammad almarhum. Monggo selanjutnya kita masuk ke pengajian online Jami'ul Bayan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bule Haja Tasnim, di mana waktu pengajian ini nanti sekitar 30 menit Mbah Bule Haja Tasnim nanti menyampaikan kajiannya selama 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh Adik Isa selama 15 menit, kemudian nanti sisanya akan berupa dialog. Monggo, Bule Tasnim, waktu dan tempat saya aturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada malam ini monggo kita memulai untuk mengkaji warisan ilmiah Bapak Haji Muhammad yang berupa tafsir Jami'ul Bayan. Jadi semoga kita sebagai keluarga besar Bani Sulaiman dan juga keluarga besar Bani Safawi bisa memanfaatkan tulisan simbah ini dan sekaligus semoga menjadi amal jariah beliau ya sampai hari kiamat. Waktunya sangat dibatasi, tapi bagaimanapun juga karena tulisan Bapak Haji Muhammad itu berbahasa Arab dan yang dicetak itu seperti yang ditulis oleh simbah tanpa harokat, maka saya akan baca dulu sehingga panjenengan bisa mengikuti membaca yang cetakan itu, sehingga nanti kalau ada keliru, ada salah ketiknya bisa dibetulkan, sekaligus nanti kita pahami bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga ya Allah limpahkan rahmat dan berilah keselamatan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i ibadillahi sholihin wa sallim taslima. Ya Allah, berkailah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Demikian juga kepada seluruh Nabi dan Rasul serta semua hamba Allah yang saleh. Wa ba'du. Fahadhi majmu'atun min khulasati suwaril Qur'anil Karim. Tulisan ini merupakan kumpulan dari kesimpulan surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini simbah memang sifatnya menyimpulkan. Yang kesimpulannya itu diambil dari beberapa kitab, dari beberapa referensi yang nanti akan disebutkan. Jama'tuha tadhkiratan li nafsi wa tashilan liman aradal wuqufa 'alaiha bi ghairi kabiri ana'in wa tuli waqtin. Saya mengumpulkannya, artinya mengumpulkan kesimpulan surat-surat Al-Quran dari berbagai kitab itu untuk mengingatkan diri saya sendiri dan untuk memudahkan bagi orang-orang yang ingin memahaminya tanpa kesulitan yang berarti,
serta waktu yang lama. Wifqan lil asril hadir alladzi taqasarat fihil himamu. Sesuai dengan masa sekarang yang perhatian untuk mempelajari isi wahyu Al-Quranul Karim berupa bermacam-macam ilmu dan hikmah semakin berkurang. Khilafu makana fil waqtil ghabir. Saya ulang ya. Wifqan lil asril hadir alladzi taqasarat fihil himamu an tatabbu'i ma fi hadzal wahyil karim min anwa'il ulum wal hikami. Khilafu makana fil waqtil ghabir. Hal ini berbeda dengan pada masa lalu. Faqad i'tana bidzalika ahluhu wa daqqaqa wa ahkama. Maka sungguh orang-orang pada waktu itu memperhatikan, meneliti serta mengokohkan pemahamannya terhadap Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Faqad i'tana bidzalika ahluhu wa daqqaqa wa ahkama. Katabtuha mustamiddan 'alaiha min kutubit tafasir al-mu'tamidah. Faminha, aku menulis khulasah ini berdasarkan dari beberapa kitab tafsir yang muktamad, artinya yang diakui ya, yang sudah dipakai bertahun-tahun. Di antaranya adalah di sini ada 9 nomor. Yaitu pertama Tafsiru Anwarit Tanzil wa Asrarit Ta'wil li Syekh Abi Sa'id Abdullah bin Umar Al-Baidawi yang sering disebut dengan Tafsir Baidawi. An-Namrah Asani Tafsir Rubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil li Syekh Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Ma'ruf bil Khazin yang sering dikenal dengan Tafsir Al-Khazin. 3. Tafsir Midrakut Tanzil wa Haqa'iq Tafsir Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil li Syekh Abi Al-Barakat Abdullah bin Ahmad An-Nasafi yang dikenal dengan Tafsir Nasafi. Rabi'an Tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas li Syekh Abi Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Zabadi yang sering dikenal dengan Tafsir Fairuz Zabadi. Khamisan Tafsir Asy-Syaikhan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti ya, yang dikenal dengan Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang dikarang oleh 2 Jalal ini. 6. Hasyiyah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamal ala Tafsiril Jalalain. Ya, ini jadi Tafsir Jalalain itu ditafsirkan lagi, diberi penjelasan lebih mendalam yang diistilahkan dengan hasyiyah ya, oleh Sulaiman Al-Jamal. 7. Hasyiyah Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Nah, ini yang mensarai Ahmad As-Sawi. Jadi Tafsir Jalalain disarai juga oleh Ahmad As-Sawi. 8. Hasyiyah Asy-Syaikh Zadahu ala Tafsir Al-Baidawi. Ini hasiyahnya terhadap Tafsir Baidawi. 9. Tafsir Al-Quran li Syekh Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi. Di sini yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Wa fi akhiri kulli bayanin bayantu ma minhu naqaltu min tilkal kutub ramizan ilaihi bi adatin muwafiqin li adati kulli kitabin minha ala tartibiha sabiqon fatanabbah. Jadi pada setiap akhir penjelasan saya jelaskan sumber nukilan dari kitab-kitab tersebut di atas dengan kode angka sesuai dengan nomor urut setiap kitab tersebut. Maka perhatikanlah
kode angka itu. Wa'lam anna kulla ma naqaltu minha imma bilafzihi harfan biharfin wa imma biikhtisarin akhdan bil maqsud wa imma bi ziyadati taudih. Dan ketahuilah bahwa tiap-tiap nukilan tersebut ada kalanya dinukil sesuai lafadznya huruf per huruf, ada kalanya diringkas dengan mengambil intisarinya, dan ada kalanya ditambahi penjelasan. Wa kullama ittala'tu 'alaiha min kulli bayanin mahtum bi Allahu a'lam. Setiap Anda menemukan penjelasan yang diakhiri dengan Allahu a'lam, artinya Allah yang lebih mengetahui, maka hal itu merupakan pemahaman fahuwa mimma fatahallahu subhanahu alayya. Maka itu merupakan pemahaman yang Allah berikan kepada diri saya. Fa in ra'aitahu sawaban fahuwa min fadlillah. Maka apabila menurut Anda penjelasan saya tersebut benar, hal itu merupakan anugerah Allah. Fa in ra'aitahu wa illa fahuwa min qusuri fahmi. Apabila menurut Anda hal itu tidak benar, maka itu dikarenakan kekurangan pemahaman saya. Fa'alaika bi islahihi. Maka hendaklah Anda membetulkannya. In lam yata'atta laka takiduhu au ta'widuhu. Jika tidak mudah bagi Anda untuk memahaminya atau mentakwilkannya. Wala yakhfa annal mar'a misli la yakhlu min ghabwatin au hafwatin. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang seperti saya ini tidak bebas dari kebodohan dan kesalahan pemahaman. Ala anni ma katabtuhu illa ba'da ma badzaltu fihi juhdi wa am'antu fihi nadhari. Walaupun begitu, saya tidaklah menulis kitab ini kecuali setelah saya mencurahkan seluruh kesungguhan saya dan menelitinya dengan pikiran saya. Wala aqulu ala nafsi illa anni mu'tarifun bi qusuri fahmi wa qillati bida'ati wa itla'i ala kalami haula'il ulama al-a'lam. Saya tidak mengatakan mengenai diri saya kecuali saya mengakui kekurangan pemahaman saya serta sedikitnya bekal dan mutolaah saya atas pendapat para ulama yang hebat-hebat. Wasammaituha Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran. Dan saya beri nama kitab ini dengan Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran. Jadi jami' itu mengumpulkan, ya, menghimpun al-bayan, penjelasan-penjelasan min Khulasati Suwaril Quran, dari kesimpulan surat-surat di dalam Al-Quran. Wa arju minallahi subhanahu wa as'aluhu an yaj'alaha khalisatan nafi'atan mubarakatan wa an yuwaffiqani lil ikhlasi wal isabah. Saya berkata dengan memohon kepada pertolongan kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali saya ulang. Wa arju minallahi subhanahu wa ta'ala, saya berharap kepada Allah yang maha suci dan saya memohon kepadanya untuk menjadikannya ikhlas, bermanfaat dan membawa barokah.
serta agar Allah membimbingku untuk bisa ikhlas dan tepat. Fa'innahu qad takaffala liman ta'ahu bil ijabah wa huwa sami'un qaribun mujib li du'ai kulli 'abdin munib. Amin ya rabbal alamin. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan jaminan untuk mengabulkan orang yang berdoa kepadanya, dan Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa setiap hamba yang selalu kembali kepadanya. Semoga Allah Rabbul Alamin mengabulkannya. Fa'aqulu musta'inan billahi subhanahu fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya berkata dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya, ini pendahuluan dari tulisannya Bapak Haji Muhammad. Sehingga dengan kita memahami pendahuluan ini membimbing kita di dalam memahami penjelasan berikutnya. Jadi kode-kode angka itu menunjukkan referensi. Demikian tadi sedikit mukadimah dari kitab Jamiul Bayan yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Tasnim. Selanjutnya akan kita memasuki materinya, yaitu Khulasatu Suwaril Fatihah ayat 1 sampai 7 yang akan disampaikan oleh Adik Isa Abdul Haq. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Waktunya sekitar 15 menit. Setelah itu tanya jawab. Ayo, Mas Isa, silakan. Insya Allah di malam ini kita akan membaca kitab yang dikarang oleh Mbah Kung, Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman. Ini di awal bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, insya Allah. Insya Allah kita akan baca mengenai Khulasah Surah Al-Fatihah, kesimpulan surat Al-Fatihah. Fatihah ini kita langsung ke penjelasan simbah. Jadi surat Al-Fatihah sampun ngertos danten. Niki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini di kitab Jamiul Bayan yang poin nomor pertama, kesimpulan yang ditulis oleh Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman menika pertama, bayanu ta'limil ibad ayyaftatihu muhimmati umurihim bil basmalah. Menjelaskan pembelajaran bagi hamba, hendaklah dia memulai setiap perkara-perkara yang penting yang ada nilainya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walidha waroda, dan sesuai dengan hal ini telah datang sebuah hadis, sebuah riwayat dari baginda Rasulullah SAW yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara yang ada nilai kepentingannya yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto, maka perkara itu terputus. Sedikit manfaat dan barokahnya. Allahu a'lam. Seperti penjelasan sebelumnya, ada tambahan Allahu a'lam niki adalah penjelasan dari Mbah Kung, dari Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman. Nomor kali bayanu anal mustahiq lil hamdi huwallahu wahdah.
menjelaskan bahwa yang berhak untuk dipuji adalah Allah SWT sendiri. Allah SWT saja, satu-satunya. Idh alhamdu fil haqiqah kulluhu lahu. Karena segala pujian itu pada hakikatnya seluruhnya adalah miliknya Allah saja. Idh ma min khairin. Karena tidak ada satu kebaikan pun illa wa huwa muwalihi biwasatin au bighairi wasatin. Kecuali segala kebaikan itu dari Allah. Baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Fa'itlaqul hamdi ala ghairihi majazi. Maka pemutlakan penyebutan alhamd, pujian, terima kasih atas selain Allah itu semuanya adalah majazi. Nah, ini referensinya dari kitab nomor 1 yang disebutkan tadi. Yaitu nomor 1 tafsir Anwarut Tanzil, Basrarut Ta'wil di Syekh Said Abdullah bin Umar Al-Baidawi dari tafsir Baidawi. Nomor 3. Bayanu min sifatillahi ta'ala, menjelaskan di antara sebagian dari sifat-sifat Allah SWT yang sempurna, al-kamaliyah, yang sempurna, al-muqtadiyah li'an yu'bad wa yuta', yang menuntut, yang mengharuskan untuk disembah dan ditaati. Jadi keberadaan sifat-sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT saja, maka seharusnya kita ini menyembah dan taat hanya kepada Allah. Ini Allahu a'lam, ini dari Mbah Kung juga. Nomor 4, bayanu thubuti yaumil qiyamah li jazail a'mal. Menjelaskan ketetapan, kepastian adanya hari kiamat untuk memberi balasan pada amal. Amalnya seluruh hamba, manusia maupun jin. Allahu a'lam. 5, bayanu anallaha wahdah huwa al-mukhtas bi an yu'bad wa yusta'an. Menjelaskan sesungguhnya Allah SWT saja satu-satunya, hanya Allah lah yang mukhtas, yang punya kekhususan untuk disembah dan dimintai pertolongan. Littisofihi bisifatil kamali. Karena memang hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allahu a'lam. Niku dalam tulisannya littisofihi itu kayak ada spasinya. Ini mungkin karena bentuk hurufnya atau karena spasinya, nanti bisa dicek. Nomor 6, bayanu irsyadil abid ila tadarru ilallahi ta'ala. Menjelaskan petunjuk kepada hamba untuk tadarru, tunduk, deple, merasa tidak mampu menghadap kepada Allah SWT. Wa ikhlasul ibadah lahu, dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Wa tabari min haulihim wa quwwatihim, dan bersihnya seluruh perbuatan tadi dari daya dan kekuatan dari hamba. Jadi segala sesuatu yang berupa ketaatan, ikhlas, ibadah kepada Allah itu pun seluruhnya juga dengan pertolongannya Allah kepada hambanya. Nomor 7, bayanu anal hidayah al-matlubah al-haqiqah wa at-taufiq lis-suluk wal iqtida bisunanil anbiya wal mursalin. Bayanu anal hidayah al-matlubah, menjelaskan bahwa hakikatnya petunjuk yang diminta, al-hakikiyah, yang hakikinya sebenarnya adalah at-taufiq lis-suluk wal iqtida, petunjuk untuk bisa mengikuti, menelusuri, dan iktida, mencontoh, meneladani bisunanil anbiya, dengan sunnah, kebiasaan, perbuatan para nabi alaihi wassalatu wassalam, war mursalin, dan para rasul. As-salimah, yang mana semuanya para rasul tadi, sunan-sunan beliau ini selamat minal ghadab wa dhalal, dari murkanya Allah dan dari sesat, dari jalan yang Allah ridhoi. Allahu a'lam. Ya, ini untuk surat Al-Fatihah di sini sampai
poin nomor 7. Oke, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Isa Abdul Haq, yaitu penjelasan tentang surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Sekarang monggo kita masuk pada session tanya jawab terkait dengan kitab ataupun terkait dengan tafsir ini tadi, tulisan ataupun tafsir yang disampaikan oleh Bu Haja Tasnim dan juga Isa. Kita ya. Oke, Bu Kuryah, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya itu ingin tahu, katanya Pak Haji Muhammad itu sanad Qur'annya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ceritanya bagaimana untuk tambah kita itu tambah marem ya kalau tahu sanadnya sampai Rasulullah. Sekian minta keterangan. Dikumpulkan dulu atau dijawab satu-satu? Langsung, monggo. Ini Tasnim yang mau membaca, Ya. menjawab, sorry. Jadi ini Bapak juga sudah punya tulisan Yuhur ya. Jadi Bapak sudah punya tulisan tentang sanad Al-Qur'anul Azim li Muhammad bin Sulaiman. Jadi Bapak punya sanad tidak cuma satu ya. Ya. Ini cukup panjang kalau mau dibaca ya. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa share juga tentang sanad ini. Jadi ada ketika Bapak itu ngaji ke Kiai Dim misalnya, Kiai Dim Yati Termas, Kiai Dim Yati Termas jadi saudaranya Kiai Mahfud, saudaranya ya. Nah, kemudian Kiai Mahfud itu dari, nah ini, itu nanti sampai Kanjeng Nabi. Jadi di sini urutannya bisa ya. Mungkin dibaca lengkap. Tapi panjang banget itu Mbak Huria. Ya. Nggih. Tapi yang jelas ada dan tidak cuma satu. Monggo. Ya. Ini Isa biar ngedep tulisannya. Monggo. Cambung we. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di teksnya Simbah niki nanti kita tulis lengkap nih, kita terjemahkan juga. Kalau secara umum wau yang di biografinya Mbah Kung, Mbah Haji Muhammad bin Sulaiman niku wonten sanad saking yang sepindah nggih dari guru beliau Kiai Dimyati Termas dan juga dari saudara Kiai Mahfud Termas. Yang kedua kali sanad dari Kiai Munawir Kerapia. Bismillahirrahmanirrahim. Niki menurut kitab yang ditulis Mbah Kung mengenai sanad Al-Quran dari Mbah Kung. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama beliau mengatakan bahwa memang sanad ini penting, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahmatullah alaih. Beliau mengatakan al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, maka orang akan ngomong apa yang dia ingin omongkan. Maka orang akan berkata apa yang dia inginkan. Maka ini termasuk penting sanad Al-Quran ini. Kemudian beliau menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini itu qiraat Al-Quran Al-Karim biriwayati Al-Imam Hafiz radhiyallahu anhu. Ini riwayat Imam Hafiz radhiyallahu anhu. An syaihi, yang pertama dari guru beliau, Al-Alim Al-Hamil kitabillahi ta'ala wal arif bi rabbih sahibul karamat al-zahirah
Syekh Muhammad Dimyati bin Abdullah Termas. Yang pertama Syekh Muhammad Dimyati bin Abdullah Termas. Qiraatan alaihi wasimaan. Mbah Kung baca dan beliau Mbah Kung juga mendengar minhu. Ala dhuhri qalbi. Secara apa? Fihima min awal Quran ila akhirih marratin. Nah, beberapa kali nggih. Simaan dari awal Al-Qur'an sampai katam dengan Syekh Dimyati Termas. Wa huwa yarwihi an syaihihi wa akhihi. Nah, Syekh Dimyati Termas meriwayatkan dari gurunya dan juga dari saudaranya yaitu Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Termas. Tsumma al-Maki yang kemudian tinggal di Mekah. Shahibul Ghunyah At-Talabah fi Syarhi Thaibah. Kemudian warwi itu alian, ada riwayat yang ali tinggi. An syaihi dari guru beliau Al-Fadil Sayyid Muhammad Abdul Bari bin Muhammad Amin bin Ahmad bin Ridwan Al-Madani. Qiraatan alaihi. Mbahku yang baca min awal Quran ila akhiri surah Yasin bi Makkah. Dari awal Quran sampai surat Yasin di Mekah. Kemudian hak tahwil. Ini sambungan sanad. Dua sanad yang pertama dan yang kedua tadi dari Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Al-Madani. An dari Syekh Yusuf bin Utsman Al-Khorbuti. An Fathullah Sumaidis an Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Maliki. An dari Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Al-Munir As-Samanuti. Dari Nuruddin Ali Ar-Rumaili Al-Maliki. Kemudian dari Muhammad Al-Baqari dari Abdurrahman bin Sahadah Al-Yamani. Kemudian riwayat berikutnya dari guru beliau Al-Fadhil Al-Mukri Diyar Al-Jawiyah. Ini sanad yang lain lagi. Yaitu Faridul Bilad Syekh Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad. Ini Yogyakarta dari Kiai Munawir Kerapia. Qiraatan alaihi khutmataini hifdzan wa simaan. Membaca Mbah Kung yang baca kepada Kiai Munawir Kerapia 2 khataman. Hifdzan wa simaan dengan hafalan maupun dengan mendengar minhu dari Kiai Munawir. Limudhami tanzil pada sebagian Al-Qur'an. Sanad ini dari guru beliau Syekh Yusuf Husain Asy-Syahir bi Abil Hajar Ad-Dimyati. Dari Syekh Sa'ad Antar Ad-Dimyati. Dari Syekh Ahmad Al-Haruti Ad-Dimyati. Dari Syekh Muhammad bin Abil Aiz Ad-Dimyati. Dari Syekh Abdullah Lut Ad-Dimyati. Dari Syaqiqah Ayub Lut Ad-Dimyati. Dari Abdah An-Naqash an Abdah Al-Fawal. Dari Muhammad Al-Himsani. Dari Ahmad Al-Asqati. Dari Abi Su'ud Asy-Syahir bi Abin Nur. Dari Sultan Al-Mizahi. Dari Saifuddin bin Athaillah Al-Fudali. Dan ganti sanad. Ilahuma 2 sanad yang terakhir ini dari Sahadah Al-Yamani, dari An-Nasir Ahmad At-Toblawi, dari Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Ini yang punya kitab Fathul Wahab dan kitab lain-lain. Kemudian dari An Abil Abbas Ahmad bin Bakar Nuwairi, dari Al-Hafidh Al-Muhaqqiq Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, dari dari Abi Abdurrahman Ahmad bin Ali Al-Baghdadi, dari Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Khaliq Al-Misri Al-Ma'ruf bi Ibnil Labban, dari Abil Hasan Ali bin Syuja Al-Misri, dari Al-Imam Asy-Syatibi, dari Abi Hasan Ali bin Hudzail, dari Abi Dawud Sulaiman bin Najah, dari Al-Hafidh Abi Amr Dani, dari Abil Hasan Thohir
dari Abil Hasan Ali, dari Abillah Abbas Ahmad Al-Usbani, dari Ubaid bin Sobal An-Nahsyali, dari Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Bazar, dari Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Kemudian dari Utsman bin Affan, wa Ubay bin Ka'ab, wa Ibni Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kulluhum an sahibil wahyi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Jibril alaihi salam, anil lahul mahfud, anillahi rabbil izzati jalla wa ala. Ada sanad lagi. Bisa nadin alin bitorikil kaswi. Ini lewat jalur yang tidak biasa, kasyaf. Ansyaihi, dari guru beliau Al-Alim As-Sufi Sayyid Muhsin bin Abdullah As-Saqaf. Setelah ba'dama qara'tu alaihi Al-Quran khutmah kamilah. Setelah Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman baca Al-Quran secara sempurna satu kataman, hifdzon, secara hafalan. Yaitu Syekh Muhsin tadi dari guru beliau Syekh Idrus bin Umar Al-Habsyi, dari Abdillah bin Husain Balfaqih, dari Abdullah bin Ahmad Baswedan, dari Ahmad bin Ali Bahar Al-Hudaimi Al-Husaini Al-Yamani, bihakin ahudzahu wasima Al-Quran Al-Karim ani Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakdotan bila wasitotin. Jadi guru beliau yang terakhir tadi itu langsung belajar dan kanjeng Nabi yakdotan, dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Ketemu secara ruhani tapi dalam keadaan sadar tanpa wasitoh. Baba ini wabena Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu wasaid. Maka antara Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman dan kanjeng Nabi lewat wasitoh 5 orang. Kemudian riwayat berikutnya bitorikil kaswi, dengan jalur kasyaf juga. Ya. Dari Syekh beliau Sayyid Muhsin bin Abdullah yang tadi. Kemudian di sanad beliau kepada Syekh Abdullah bin Husain, dari orang tua ayah beliau Husain bin Abdullah Balfaqih, dari khol paman beliau Syekh Idrus bin Abdurrahman, dari ayahnya Al-Wajih Abdurrahman, dari ayahnya Al-Afif an Ahmad Al-Kusyasi, dari Sohibul Wahyi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakdotan wa manaman bila wasitotin. Jadi pernah dapat sanad itu yang rawi terakhir tadi langsung dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Baik ketika tidur pernah belajar kanjeng Nabi, dan yakdotan ketika sadar ya dan belajar kanjeng Nabi. Ada lagi bitorikil jinni, lewat jalur jin. Di antara rawinya itu ada jinnya. Ansyaihi Syekh Muhsin bin Abdullah yang tadi. Dan sanad beliau sampai Syekh Ahmad Al-Qasasi, dari Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haythami. Dari guru beliau Syekh Al-Qutub Abil Hamail, dari tabi'i minal jinni. Dari tabi'in bangsa jin. An sahabi minhum, dari sahabat bangsa jin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa sanad Mbah Kung, Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman yang memang beliau tulis sendiri di kitab ini. Ini kalau naming membacakan saja. Kemudian wasiatnya niki Mbah Kung menceritakan di antara wasiat guru beliau yang mengijazahi sanad Al-Quran kepada Mbah Kung. Di antara wasiatnya adalah Ausol mujaz wa nafsi bit taqwa, supaya takwa dalam keadaan apapun juga. Alaniyah wa najwa. Semoga kita semua dapat bagian barokah cucuran rahmatnya Allah dan bagian dari kebaikannya orang-orang soleh yang kita sebutkan namanya tadi. Insya Allah. Jadi ada beberapa jalur sanad yang didapatkan oleh Bapak tadi ya. Ini ada yang jalur ini
Kiai Dim, ada yang dari Kiai Munawir, dan ada yang dari Sayyid Muhsin. Itu tadi ada tiga jalur. Jadi begitu. Ada yang apa ya? Ada yang lain. Jadi kalau penjenengan pernah belajar dengan Mbak Kum, berarti kalau tadi yang lewat cuma 5 berarti sampai penjenengan 6. Kalau yang cuma 4 ya berarti cuma 5. Ada yang tadi ada yang 9, ada sampai yang belasan tadi, monggo. Semoga kita pernah ngaji dengan Mbah Kung dan kita bisa meneruskan sanad itu kepada anak cucu kita. Cukup saya kira Mas Amin. Mungkin ada lagi feedback. Mungkin ada yang ditanyakan atau Bu Dekur gimana? Sudah jelas? Nggih, matur nuwun. Nanti di-share anunya Nanti kalau lain waktu kita share, setelah diterjemahkan. Ya. setelah diterjemahkan kita share juga tentang sanadnya sih Mbak. Karena itu ditulis di juz terakhir Yuhur. Jadi setelah selesai 30 juz, kemudian ada sanad ini. Nggih. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa yang kita pelajari ini baru juz 1-nya. Nanti bakalan ada 3 juz, yang 2 dan 3 itu 3 kitab. Istilahnya ya, kalau Simba mengistilahkan juz. Yang 2 dan 3 itu baru diproses. Dan ngajinya ini juga ya lama mestinya. 1 juz ini. Monggo yang lain. Ini ada Mas Anang dari jalurnya Mbah Umang. Tinggal Mas Anang. Bisa ditawarkan setiap hari apa? Setiap minggu sekali. Ada yang mau ditanyakan ini? Mbak Hashimi, ini jalurnya siapa nih? Silakan mengenalkan diri. Mengenalkan diri, kalau yang lainnya saya sudah banyak kenal ini. Monggo Mbak Mutia. Mutia itu anak saya. Walah, anak yang Ustaz. Iya. Nganggo Saya juga pakai nama istri. Mas Amin mengerti. namanya belum diganti. Anglingi marai lama pandemi. Malih kabeh. Kalau tidak ada yang tanya lagi, monggo kita sepakati pengajian ini Setiap beberapa hari sekali setiap kalau kita rencana ya 1 minggu sekali. Kalau Taslim sama Mas Isa sanggup. siap. Oh, pokoknya siap loh, ini setiap malam minggu. Alhamdulillah. Operatornya siap. Nek sing pensiun ini masalah. Atau ada usul hari, usul waktu. Pagi apa sore monggo.
Kita ngambil Sabtu malam itu kira-kira itu kan sudah pada longgar. Kalau yang mau pulang sesuk ijek ono hari libur gitu loh. Tapi kalau ada pilihan hari lain monggo. Kalau saya kulayam insya Allah siap. Saya derek saja. Insya Allah. Asal malam nggih, Mbak Mus. Nggih. Asal Betul. malam. Malam nggih. Iya. Pagi masih dinas nih. Nggih. Tapi nek Kita- ngeten nggih lumayan bisa ketemu wong akeh. Ini sebenarnya jatahnya 100 ya, ini baru 18 yang join. Oh iya. Oke, semoga nanti semakin banyak. Nggih. Oke. Sedikit catatan mawon dari pendahuluannya Simbah ini tadi kita bisa menangkap bahwa Bapak itu memang nulis ini tidak asal nulis gitu ya. Artinya sungguh-sungguh beliau menulis dengan menggunakan referensi-referensi yang kitab tafsir Muktamad, dan itu insya Allah semua ada di Tegalsari di tempatnya Simbah. Cuma ketika kita buka-buka ada beberapa kitab ya, kalau nggak salah yang kitab tafsir Bedawi itu sampai sudah kertasnya itu sudah hitam sehingga agak hasiah Jamal yang hasiah yang itu sampai hitam gitu, tapi yang lain masih bisa dibaca. Jadi kitab-kitab besar itu menggambarkan bahwa beliau memang mujahadah betul itu nulis ini. Dan alhamdulillah sampai 30 juz ini kita mengkaji tulisannya, tinggal memahami, enggak menyimpulkan. Kalau Simbah ini kan khulaso ya, menyimpulkan dari berbagai kitab. Kita mempelajari ini sampai 30 juz saja, semoga kita bisa khatam dan kita masih sempat menghatamkan tulisan Simbah ini, semoga bi'aunillah. Semoga kita semangatnya ini ya, enggak surut tapi tambah semangat, kena semangatnya Simbah ini bisa nular ke kita. Amin. Min. Monggo. Saya kira sudah cukup. Usul-usul yang lain lagi, monggo. Mungkin mengenai yang sing gampang dipahami piye gitu. Betul itu sebetulnya. Kalau saya itu memang merasa kesulitan kalau hanya melihat saking buku menikah karena tulisannya Arab semua ngesen iki memang lebih sulit. Iya. Jadi untuk memahami secara keseluruhan itu sepertinya memang perlu diterjemahkan. Iya, proses Mbak Mus. Iya. Proses. Ini sudah juz 15 saya proses terjemah, tapi belum diedit. Tapi saya kalau menunggu selesai nanti saya khawatir ya, kan kita maksud saya begini, ketika kita membaca begini, maksud saya sekaligus sharing. Jadi nanti panjenengan bisa memberikan masukan saya, sehingga nanti yang akan saya sampaikan hasilnya saya terjemahan itu harapannya sudah dapat masukan penjenengan. Jadi lebih lengkap begitu. Tapi alhamdulillah kemarin kan Mas Amin sudah nge-share yang sejarahnya Simbah itu terus
Ya, itu kita juga harapannya bisa menyemangati kita. Jadi bagaimana semangatnya Mbah Kaji Muhammad itu di dalam belajar sampai tidak cuma berhenti di Termas walaupun juga sampai 10 tahun, tapi pakai keliling ke Kiai Munawir, ke Kiai Hasyim Asy'ari, dan juga di Makkah itu juga menyempatkan belajar kepada di Mekah juga, di Madinah juga, sehingga masing-masingnya itu dapat ijazah semua itu kitab-kitab yang dipelajari di Mekah maupun di Madinah. Jadi karena dulu tidak seperti sekarang visanya sangat terbatas, dulu itu visanya tidak terbatas seperti itu, asal sangunya banyak ya, karena derek ke simbah ya rodo aman gitu ya. Jadi sak katoke. saya baca itu wah simbah ini sak katoke gile neng Mekah karo neng Madinah ngadep sama ulama-ulama di sana itu ya. Itu menyemangati, monggo mungkin memang belajar itu tidak cukup pada di daerah, ada di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri, di negaranya sendiri, nek perlu yang melompat, tapi ya yang apa ya, yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita, amal saleh kita. Itu sedikit tambahan dari saya. Nah, nanti insya Allah yang kita share akan beruntun terus gitu terjemah itu, tetapi mungkin itu prosesnya ada sharing, ada edit, ada semacam diskusi atau dialog kecil-kecilan biar ya nek gampangannya itu redaksinya iso ditempo gitu loh, bisa dipahami. Mungkin yang menulis itu merasa sudah paham, tetapi ternyata penerima itu enggak iya, sulit memahami kalimatnya. Lah ini yang perlu disaringkan gitu. Matur nuwun. Nggih, betul. Ngaten ya. Pengen nambah dikit Mas Amin. Nggih. Monggo Mas Anang. Nggih. Mas Anang. Nggih alhamdulillah. Salam takdim kula dhateng sedaya simbah-simbah. Bulik-bulik kula, bulik nur, bulikmu segi Mas Amin sedanten mawon. Nggih alhamdulillah saged gabung, saged obati kangen. Nggih. Boleh untuk kedepannya mungkin ada satu session mumpung ini kita sebagai duriya Mbah Haji Sulaiman, nanti ada satu session cerita tentang kehidupan spiritualipun. Terus nanti akan bisa kita ceritakan pada anak-anak kita, pada buyut-buyut kita, bagaimana kita mempunyai simbah yang begitu indah dalam kehidupan spiritualnya. Masa mungkin mumpung wonten sumber ingkang memahami, nanti bisa ada cerita-cerita kasab atau cerita-cerita kehidupan spiritualnya simbah, nanti ada satu session tertentu sehingga kami bisa menikmati atas kebanggaan dari kita putunya berkenaan dengan kehidupan spiritualipun. Mungkin itu kami. Untuk waktu nggih sekecanipun insyaallah dalu kados niki wae lah, nggih insyaallah. Ya. Longgar nanti. Iku matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Anang ini generasi di bawah saya ini ya. Berarti kalau Mbah Sulaiman Canggah. Kalau saya buyut, jenengan Canggah ya. Iya. Ini fans siapa ini? Mas Anang ini? Guru Muhammad Zaid. Oh, Mbak Zaid. Mas Zaid almarhum ya. Oh, Muhzaid. Nah, ini sudah masuk yang generasi di bawah lagi. Sehingga ini sudah satu yang positif di bawah generasi di bawah kita.
Nggih, Mbak Mus. Nggih, terus. Saya kira sudah cukup. Bude sudah, bude kuliah ini sudah Hilang. kemalaman. Hilang. Mado atau ini bude kuliah dengan ngaji malam hari ini. Dengan ngaji nanti seterusnya juga di waktu malam. Apa pilih malam Jumat sama malam Minggu, kira-kira pilih mana ya? Nah, ini kalau jagung. Jakom. Ya, ada betulnya itu. Malam Kalau sebentar. Kalau pandemi ini orang nganggo jagung bengi. Mikirnya mikir selanjutnya, bukan sekarang. Kalau sekarang Nah, nggih. Nggih. Monggo, kalau saya dedek saja. Terus malam Jumat nggih bisa. Disampaikan di Kita juga WA tergantung dengan anu nggih. WA Bani Sulaiman. Kalau malam Jumat itu ngajinya banyak. Pakai Al-Kahfi, pakai Yasin, nanti waktu Oh iya. Atau kalau nggak malam Sabtu mungkin bisa. Tapi jangan malam Jumat. Malam Jumat sudah ada ritual. Sudah ada wiridnya. Betul. Alhamdulillah, ini semangat. Ini Mbak Nuryati. Salam kagem Mas Ali. Oke, jadi nggak melu ngrungokke kan. Melu ngrungokke. Salam pula boleh. Oke, sementara malam Minggu aja dulu nggih. Nggih, iya. Nanti kalau banyak yang tidak bisa mungkin di lain waktu. Ini yang belum masuk ini keluarga besar Bani Sofawi ini kelihatannya. Febri Aryani. Siapa? Oh, ini mantu saya. Mantu saya, istrinya Didit. Oh, Didit. Terus Rosi tadi minta pamit karena mendadak ngisi kajian, jadi tidak bisa nyemak. Ini di streaming kok ya? Enggak. Atau mungkin di streaming ya saya kira. Proses. Saya kira itu Bude dan juga Mbak Yu serta Kang Mas, adik-adik dan rekan. Insya Allah kajian online ini akan kita lanjutkan di malam Minggu depan dengan masih di kitab Jamul Bayan. Besok insya Allah di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nanti sambil jalan mungkin kalau ada hal-hal penting saya sampaikan dari WA. Saya catat di sini yang hadir pada malam hari ini, nanti kita share di grup WA. Monggo kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangkan
Waalaikumsalam. Salam.